Pagi anak-anak semuanya, selamat berjumpa lagi di pembelajaran daring kita di hari Selasa, tanggal 28 April 2026. Nah anak-anak, hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran matematika dan kita masih membahas tentang diagram. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang piktogram atau biasanya disebut dengan diagram gambar dan diagram batang. Nah, nanti diagram batang kita lihat lagi ya, kemarin Ibu sudah menjelaskan ya. Oke, kalau sudah silakan disimak video pembelajarannya dan boleh dibuka buku LKS matematikanya, yaitu tentang diagram. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pernahkah kalian melihat garis tebal yang tinggi dan pendek atau gambar yang disusun rapi untuk menunjukkan jumlah suatu data? Pernah dong, tentu pernah. Nah, gambar itu kita sebut atau disebut diagram. Ya, ini adalah diagram vertikal atau bisa kalian sebut diagram tegak lurus. Kalau horizontal, ya diagram mendatar atau biasanya disebut diagram yang baring atau ya miring ya. Oke, kita lanjut. Nih, ini pengertiannya. Kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang diagram batang. Nah, diagram itu adalah gambaran atau visualisasi dari data yang disajikan dalam bentuk gambar, batang, atau bentuk lainnya untuk memudahkan pembacaan informasi. Nah, kalau diagramnya dalam bentuk gambar berarti namanya piktogram atau diagram gambar. Nah, kemudian kalau dia berbentuk batang berarti ada 3 jenis: vertikal, horizontal, diagram ganda. Ganda itu berarti 2 ya. Nah, coba perhatikan. Ini adalah contoh diagram gambar. Di sini gambarnya uang ya. Uang yang di sebelah kiri Ibu itu jumlahnya ada 3 berupa gambar, dan di sebelah kanan Ibu ada 2. Nah, gambar inilah yang bisa menunjukkan berapa banyak gambar itu harus kita buat atau berapa jumlah gambar ya, jumlah data yang ada pada gambar itu. Oh, ini lebih banyak. Terbukti dari gambar yang disajikan atau piktogram yang disajikan itu uangnya ada 3 ya. Kemudian ini lebih sedikit karena jumlah uangnya atau gambar uangnya itu hanya ada 2 ya. Ini contoh dari diagram gambar. Nah, berarti diagram gambar ini dia menunjukkan berapa atau jumlah uang yang disajikan ya atau digambar. Kemudian jenis diagram. Nah, jenis diagram di sini ada 2, piktogram dan diagram batang. Di mana diagram batang ini dia terbagi lagi jadi 3, diagram vertikal, horizontal, dan diagram ganda. Kemudian piktogram. Nah, ini pengertian piktogram. Piktogram atau diagram gambar yaitu diagram yang digunakan atau menggunakan gambar atau simbol untuk menunjukkan jumlah suatu data. Jadi kalau misalnya di situ soalnya berhubungan dengan uang, berarti nanti kalian harus membuat piktogram atau diagram gambarnya itu yang digambar ya berupa uang. Misalnya uangnya jumlahnya 5.000, berarti kalian harus gambar, tidak mungkin 5.000 uang dong yang kalian gambar, berarti kita gambar ada 5. Karena 5.000 berarti satu gambar atau satu uang mewakili 1.000. Jadi kalau dia 5.000 berarti kalian harus gambar uangnya itu atau jumlah uangnya sebanyak 5 gambar uang ya. Kalau misalnya datanya berupa buah mangga, buah apel, buah stroberi, buah semangka, buah anggur. Nah, kalian harus buat. Misalnya buah anggur jumlahnya ada 10. Nah, itu masih bisa kalian kalian gambar anggurnya sampai 10. Kalau misalnya kalian mau mewakilkan satu anggur, kalau misalnya tidak mau buat anggurnya terlalu banyak 10, tinggal satu anggur itu jumlahnya atau mewakilkan 2
Ya, jumlahnya 2. Berarti kalau 2 kalian harus gambar anggurnya. Kalau satu anggur itu jumlahnya 2, berarti harus gambar 5 anggur supaya menjadi 10. Ya, betul enggak? Betul dong. Nah, gitu. Kalau misalnya 20, berarti kalian bisa gambar anggurnya 20 berarti 5. Ya, untuk satu anggur jumlahnya 5. Lanjut. Nah, ini adalah contoh piktogram. Contoh piktogram ini makanan favorit. Nah, bakso. Di sini banyak siswa yang menyukai bakso itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sate, ada berapa banyak siswa yang suka? Ada 4. Soto ada 3. Jadi, kita harus menjumlahkan banyak siswa, bukan banyak makanannya, ya. Banyak siswanya ini yang harus kita jumlahkan. Berarti di sini 6 ditambah 4 ditambah 3, 6 ditambah 4 10 ditambah 3, berarti totalnya 13 orang atau 13 siswa semuanya, ya, dari ketiga makanan ini. Nah, di sini jumlah gambar sama dengan jumlah siswa yang memilih makanan tersebut. Nah, kita langsung tahu makanan favorit siswa yang dari jumlah gambar tangan yang terbanyak. Nah, kalau misalnya di sini kalian sudah buat, ya, contoh piktogram atau diagram gambarnya seperti ini, nanti kalian akan menghitung berapa jumlah siswa yang suka atau menyukai makanan bakso, sate, dan soto. Nanti kalian akan buat kesimpulan. Yang pertama kalian harus buat kesimpulannya jumlah siswanya. Kemudian yang kedua selisihnya, misalnya berapa selisih siswa yang menyukai bakso dan soto. Berarti bakso tadi jumlah siswanya ada 6, dikurang soto hanya ada 3, berarti berapa selisihnya? Berarti 6 dikurang 3 hasilnya 3. Ya, itu selisihnya. Ingat, selisih itu dikurang, bukan ditambah, bukan dibagi, bukan dikali, ya. Kemudian setelah selisih, nanti kalian akan mencari makanan favorit atau makanan yang paling banyak disukai. Apa? Kalau kita lihat dari diagram itu tentunya bakso, karena bakso itu jumlah siswa yang suka bakso itu ada 6. Nah, kemudian kalian lihat, cari lagi berapa jumlah siswa atau makanan yang paling sedikit disukai siswa itu apa? Lihat jumlahnya. Oh, soto. Ya, jadi seperti itu cara membuat kesimpulan dari diagram yang sudah kita gambar. Nah, diagram batang yaitu diagram yang menggunakan batang kotak panjang untuk menunjukkan jumlah suatu data. Contoh diagram batang, nah, anak-anak bisa perhatikan. Ini diagram batang, ya. Ini diagram batang ganda. Karena di sini lihat keterangannya kenapa dibilang dia diagram batang ganda, karena di sini untuk kelas 4 diagram batangnya jumlahnya ada 2, 5, 2, 6, 2, ya. Dimana di sini keterangannya. Nah, diagram batang yang warnanya apa ini ya? Coba anak-anak perhatikan warna apa kira-kira ini? Warna apa? Kalau Putri dia warna hijau. Kalau Putra dia lebih ke krim ya, warna krim. Nah, perhatikan di kelas 4. Jumlah putra di kelas 4 itu 8 orang. Jumlah putri di kelas 4 ada 7 karena dia berada di tengah-tengah angka 6 dan angka 8. Nah, kelas 5 jumlah putranya ada 6. Ya, 6 betul. Kemudian kelas 5 jumlah putrinya itu ada 8. Kelas 6 jumlah putranya ada 9 karena diagramnya menunjukkan pertengahan angka 8 dan 10. Kemudian jumlah putrinya berada di angka berapa? 6. Nah, dapat diketahui bahwa jumlah siswa putra dan putri kelas 5 adalah yang paling sedikit dengan jumlah siswa 14 orang. Ya. Jadi nanti dijumlahkan. Ya, yang paling sedikit dijumlahkan itu kelas 5 yang paling sedikit dari data. Coba perhatikan. Ya. Makanya Ibu bilang kita harus bisa membaca
diagram. Ketika kita sudah bisa membaca diagram, maka akan mempermudah kita untuk membuat kesimpulan. Nah, apa itu diagram lingkaran? Ada diagram lingkaran lagi. Nah, diagram lingkaran itu membagi data ke dalam sektor yang menunjukkan persentase atau proporsi dari keseluruhan. Nanti kita akan bahas ini ketika kita masuk, ya. Apa itu diagram lingkaran, kemudian bagaimana contohnya, bagaimana cara kerjanya. Nah, kesimpulan materi kita hari ini, dengan mempelajari diagram, kita bisa lebih mudah membaca informasi dan membandingkan suatu data. Jadi, apakah menurut kamu ini lebih mudah atau lebih sulit? Nah, sesuatu itu akan terasa lebih mudah kalau kita mau memperhatikan, kita mau mendengarkan, kita mau bertanya, kita mau belajar dan berusaha. Ya. Oke, anak-anak, sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Jangan lupa nanti absennya seperti biasa. Tulis namanya di kolom komentar dan boleh di-share lagi video pembelajaran Ibu hari ini ke teman-temannya yang belum membuka atau membaca grup WA. Ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, jangan lupa nanti Ibu akan kasih tugas. Nanti kalian kerjakannya di buku PS, ya. Lihat tugasnya itu seperti apa. Kemudian kalau misalnya kurang jelas tugasnya, anak-anak boleh bertanya atau chat pribadi ke Ibu. Ya, yang jelas kalian nanti tugasnya adalah membuat diagram. Nanti akan ada data yang disajikan, entah itu berupa soal cerita atau bisa berupa diagram gambar. Nah, kalau diagram gambarnya atau soal ceritanya belum tersusun dengan rapi, berarti kalian harus masukkan ke dalam tabel. Baru kalian bisa buat diagram vertikal, horizontal, atau piktogramnya. Ya, oke, sekian. Terima kasih. Selamat pagi.